biar Pak. Nah, Pak Asani, saya lihat percakapan peserta nih tentang Google Sheets ya Pak Topik ini ramai sekali kayaknya Pak, bagus nih kalau ditambah waktunya nih Pak Topik lagi diperkuat lagi di Kota Baru khususnya untuk Google Sheet ini karena dilihat pesertanya antusiasnya tinggi ya, jadi waktunya memang terbatas ya untuk, karena ada pemadaman juga nih Pak Doni ya. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sedikit tadi melihat punya Pak Topik ya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya tadi diceritakan blended sama Pak Topik, saya teringat set saya yang saya buat untuk blended nih. Tadi kan Pak Taufik kasih contoh website sekolah, bagaimana set blended, gitu ya, set untuk pembelajaran blended learning. Saya pernah membuatnya beberapa saat yang lalu, mencoba-coba untuk diterapkan di kelas saya pribadi sih. Sebelum kita ke classroom ya Bapak Ibu ya. Nah ini jenis yang seperti ini ya, misalnya. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini. Ya, kelihatan. Ini set untuk blended ya Pak Taufik. Jadi saya buat banyak media pastinya di dalam ya, karena untuk pembelajaran ya, ada media-media semua di sini, media bermain game, anak-anak bermain game secara online, belajar media secara online, di situ ketemu di sekolah pembahasan materi ini pola-pola blended yang disampaikan Pak Taufik tadi, dengan pola flip saya kasih materi duluan, tapi ada instruksi ya Bapak Ibu ya. Di sini pelajari materi saja, catat hal-hal yang penting. Di sini sudah ada semua. Ini situs blended Bapak Ibu ya. Pakai Google Sheet juga sama seperti punya Pak Topik tadi sama. Nah, tapi ini situs blended. Oh, di sini ada profil sekolah. Sama ini kelas saya saja ya, karena kelas 5 saja saya. Kalau situs sekolah operator yang buat. Ini AKM juga saya punya di sini, literasi AKM. Di sini ada catatan, catatan mereka tentang media karena dia websitenya khusus branded untuk situs ini. Tentu berbeda dengan punya Pak Taufik secara isi ya, karena ini untuk pembelajaran gitu. Tapi sekedar mungkin jadi contoh Bapak Ibu bisa membuat juga selain website sekolah, cobalah juga website-website yang berjenis blended seperti ini. Jadi kita tidak susah memberikan materi, tinggal ini saya klik ke guru mana ya kira-kira yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Karena kalau saya kasih tugas, saya masuk, saya copy link-link ini aja, saya copy. Tugasnya adalah saya bilang di classroom, tugasnya adalah bermain game kita hari ini. Jadi mereka main game semua nih. Gamenya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini main game nih. Gamenya game edukasi ya. Saya main di sini, mainnya bertambah-tambah gitu Bapak Ibu. Silakan mereka main game seharian, tapi mereka tak akan bisa menembak kalau tidak bisa menjawab pertanyaan ini. 1 tambah 4 sama dengan 5, baru bisa menembak. Ini nanti di screenshot berapa skor mereka. Ini main game. Itu situs-situs yang berjenis blended. Itu sekedar contoh saja ya Bapak Ibu ya. Semoga ke depan Bapak Ibu juga bisa membuat. Semoga nanti Pak Taufik menambah jam untuk cara membuat Google Sheets ya Bapak Ibu. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan di Google Sheets. Baik, kita akan ke classroom hari ini. Sama seperti kemarin. Jadi tampilannya udah email ya Pak. Oke. Tampilannya sudah email. Tetap dengan cara yang sama biar tidak melompat-lompat saya ya. Nah, ini dia di fitur-fitur workspace. Jika ini adalah portanya, ya enggak, pintu gerbangnya, ini adalah jantungnya, drive adalah jantungnya, maka di sini adalah setirnya Bapak Ibu, navigasi kita. Karena pada pendidikan di sini berada pada kolom navigasi. Di sini pusat center segalanya untuk mengatur, terkoneksi dengan macam-macam yang lain. Nah, kita akan masuk ke classroom nih, membuat classroomnya bagaimana. Kita klik classroom. Sini.
Google Classroom ini bukan barang baru ya Bapak Ibu, udah dari dulu udah tahu Classroom, hanya saja pakai Classroom akun belajar dengan akun Gmail biasa tentu saja berbeda isinya di dalamnya. Kita klik Classroom, kita dihadapkan dengan, kalau pertama buka pasti ada pilihan guru atau siswa gitu. Kalau Bapak Ibu guru, jangan pilih siswa ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru apa sebagai siswa? Pilih saja sebagai guru kalau Bapak Ibu guru. Takutnya ada yang dapat notifikasi seperti itu, ada yang pilih siswa, akhirnya dia tidak bisa memilih kelas, tidak bisa membuat kelas gitu ya. Kenapa? Karena dia statusnya siswa. Jadi pada saat buka pertama ada notifikasi guru atau siswa, jika Bapak Ibu adalah seorang guru, pilihlah guru. Itu ya yang saya harus ingatkan, karena susah sekali merubah peran kalau sudah terpilih siswa, peran kita jadi siswa, selamanya jadi siswa kalau tidak lapor ke Kemendikbud lagi untuk merubah jadi guru. Oke, ini Bapak Ibu ada banyak kelas di sini ya. Classroom ada banyak kelas. Ini punya saya banyak sekali kelas. Kemudian kita perhatikan di kanan atas ini ada tombol tambah ya Bapak Ibu ya. Andai pun kelas-kelas saya ini, misal kita sebut lanjut ya. Ini kelas saya ini mau, ini 2020-2021 ya, bisa ya. Saya mau salin ke materi sudah banyak dalam sini, saya bisa saja salin lagi di sini ya. Nah, salin. Nah, disalin, double, tahun depan saya bisa gunakan lagi di kelas. Tinggal ganti aja tahun ini. Isinya sama materinya. Baik, kita buat dulu kelas, tambah di sini. Ini pilih antara buat dan gabung. Dua macam, ada join, ada create class atau buat kelas baru. Saya akan membuat kelas baru. Ini kelasnya mau SD, mau SMP nih Bapak Ibu. Contohnya gimana nih? Ayo kasih komen dong. SD apa SMP nih? Kira-kira yang kita contohkan. Nah, komennya mana nih? Sepi nih. SMP katanya. SD. SD ya. SD aja Pak. Oke, SD, SMP ya. Kayaknya bagus. Kita contohkan polanya hampir-hampir sama sih kelas SD sama kelas SMP. Ini hanya saja SD kan guru kelas kan gitu ya. Bisa dengan seperti itu. SD, SMP. Wah, ini perang. Oke, kita contohkan dua-duanya. Kita membuat kelas yang pertama SD. Kita akan buat kelas. Klik tambah di kanan sini. Pilih buat kelas. Kita contoh SD dulu ya, Bapak Ibu ya. SD misalnya, kalau biasanya SD itu selalu ada tahun pelajaran kalau kelas itu. Bisa nih, kelas 5. SD apa? SD apa Kota Baru, Pak? SD apa Pak Yahyadin? Pak Doni SD apa SMP? Guru SD apa SMP? SD, Pak. SD apa Pak Doni? SDN 1 Baharu Selatan. 1 Baharu. Saya sering dengar nih. Baharu Selatan. Tambahin TP-nya ya, TP 2020 2021 ya, Pak? Nggih. Ini 2021 2022. 2021 2022. Oke. Nah, ini SD ya. Ini Pak Doni adalah seorang guru kelas, gitu ya. Bagiannya apa di sini? Mata pelajarannya apa? Ruangnya apa? Tiga macam ya. Bagian ini kalau guru kelas gampang saja. Bagiannya apa? Bagiannya sebuah wapel apa? Guru kelas saja kah? Mata pelajarannya bagiannya guru kelas. Di sini ya guru kelas. Ya. Bisa jadi seperti itu, tapi biasa sering ditulis begini, kelas 5 lagi di kuadratnya. Nah, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kelas 5 SDN 1 Baharu Selatan. Nah, persoalan dikala Pak Doni bikin kelas, guru PJK juga bikin kelas sendiri. Guru agama juga bikin kelas sendiri. Akhirnya siswa bingung nih, kelasnya macam-macam nih, padahal sama-sama kelas 5 gitu. Nah, niat hati Pak Doni adalah menggabungkan semua kelas 5 beserta kepala sekolah ke dalam kelas Pak Doni bergabung.
Nah, maka mata pelajarannya tidak usah guru kelas, tapi semua mapel. Oke. Jadi ada guru PJOK, nanti ada guru agama di dalamnya, kan seperti di kelas kita nyata gitu ya. Jadi di kelas 5 itu ada guru PJOK, ada guru agama ya Pak. Guru apa lagi Pak? Di kelas Pak Doni itu. Oke. Ruangnya apakah kelas 5 ini ada paralel apa Doni? Adakah 5A, 5B, 5C? Satu aja. Satu aja, Pak. Satu aja. Oke. Kalau ada ruangnya berarti bisa 5B misalnya. Karena tidak ada kamarnya, maka kosong saja begitu ya. Ini mata pelajarannya semua OPEL adalah seorang guru kelas di dalam sebuah kelas. Jadi dari tidak hanya guru kelas, tapi ada guru agama, guru PJOK di sini. Saya buat untuk SD ya. Klik buat, tunggu Bapak Ibu beberapa saat. Terus sambil ngopi-ngopi saja, Google buatkan kelasnya. Oke. Nah, itu dia. Ini pola yang sering dipakai untuk ada perintah dari sana, suruh kemana dia kena. baik, kita akan contohkan SMP misalnya. Oke, kita ke kelas lagi. Ini kelas SD ya. Tambah di sini. Buat kelas kita kasih contoh kelas SMP. IPS bisa nih. Kalau SMP ini rata-rata per mapel kan gurunya kan, jarang gabungan mereka itu. Rata-rata IPS, IPS, IPA kan begitu ya rata-rata. Tapi kalau mau ada kelas gabungan, ada kelas yang pertama. Itu contoh permapel. IPS padu kelas 9. Dari SMP nggak Pak Doni? TP 2021 2022. Seperti itu ya. IPS. Bagiannya apa? IPS ini. Kenapa gini IPS dia? IPS terpadu. Mata pelajaran IPS juga. Ini IPS saja, biar sekali. Ruangnya apakah ada 9A, 9B, 9C? 9C misalnya. 9C. C misal ya, ini SMP ya. Klik buat juga sama. Buat seperti ini maka akan jadilah sebuah kelas gitu ya. Sama seperti SD tadi, tapi saya tidak membuat yang ini biar tidak banyak-banyak arsip. Kita akan garap yang di sini saja, sama saja kalau di dalam. Kita klik SDN kelas 5 ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat tampilan yang kelas 5 tadi. Sejatinya sebelum kita mengerjakan tugas, kita bisa lihat dulu nih kode kelas, link meet, dan sebagainya. Ini kode kelas, siswa bisa bergabung dengan kode ini. Ini bisa di copy, dikirim ke grup WhatsApp-nya atau dimanapun komunitas siswa untuk bisa bergabung. Ini bisa dibesarkan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, cara bergabungnya seperti apa? Kita kasih contoh kayak ini ya. Misalnya seperti ini. Saya copy, kirim ke siswa ya, misalnya seperti itu ya. Kita kasih contoh cara bergabungnya, bisa seperti ini ya. Classroom. Nah, di sini kode tadi sudah di copy, kemudian di sini tambah. Nah, tambah ya. Tambah. Pilih gabung kelas. Seperti itu. Semua dari HP pun sama. Join kelas. Masukkan kodenya. Masukkan kode ini. Saya pastikan di sini kan kita sudah bergabung ya kan. Saya yang membuat, saya tidak ingin bergabung lagi gitu ya. Ini kode kelas tadi saya masukkan di sini. Di sini ada pilihan join atau gabung di kanan sini. Begitupun semua akun siswa kita. Jadi pilihannya adalah di tambah sini, pilih gabung dengan kode yang kita berikan. Nah, seperti itu ya. Saya gabung. Saya tidak akan gabung lagi karena saya sudah membuat kelas ini. Bagi kawan-kawan yang mau bergabung, kita tes di kolom chat ini. Kita tes ya. Yuk bergabung, bantu bergabung. Ini kode kelasnya. Yuk, pakai kode aja dulu gabungnya. Nanti pakai link. Kita tes. Saya pakai yang bergabung.
tunggu sambil. Ini kode, ini link meet, buat link meet. Maksudnya di sini Bapak Ibu semua, ini share screen nggak saya ceritanya? Oh, udah share screen. Sorry. Saya nggak share screen, bilang. Kode kelas ada di kolom chat ya. Buat link meet. Ini adalah kita membuat link Google Meet di sini langsung. Artinya apa? Setiap hal yang kita agendakan untuk pertemuan secara langsung, kita tidak repot-repot lagi memberikan kode link untuk Google Meet di sini. Saya coba buat link Meet di sini ya. Ini dia. Dapat dilihat oleh siswa? Ya, simpan. Siswa tak akan bertanya lagi mana Pak kode link untuk pikonnya. Tidak, siswa tidak bertanya seperti itu lagi karena ini otomatis sudah ada di kelas otomatis. Kapanpun seorang guru mau start, mau pikon, silahkan mengklik itu. Siswa bergabung. Link ada di kelas. Tapi syaratnya, ketentuannya Bapak Ibu, link Meet ini hanya bisa dilihat oleh siswa-siswa yang menggunakan akun yang sejenis atau belajar ID saja. Kalau siswa pakai Gmail, dia nggak bisa melihat ini Bapak Ibu. Dia tidak bisa bergabung di link ini, dia tidak bisa melihat. Karena ini settingannya hanya untuk di akun belajar yang bisa dilihatnya. Jadi hati-hati kalau siswanya semua pakai akun belajar, tak apa-apa bikin dari sini langsung. Itu ya. Kemudian di kanan sini ada pilih tema dan upload foto. Pilih tema yang disediakan. Upload foto adalah foto yang kita inginkan bersama siswa mungkin ya. Kita pilih tema. Nah, kita pilih tema, cari tema dulu. So, temanya ini saya. Ini bisa disisipkan ya. Nah, jadi atau mencari foto sendiri di galeri, cari di komputer bisa disesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Membuat kelas. Ya, simpelnya seperti itu cepatnya. Ini kelas masih kosong Bapak Ibu semua. Kita yang pertama dalam membuat kelas ini, kita lihat dulu di sini di bagian tugas. Tugas ada banyak macam Bapak Ibu. Tuh. Ini satu di tugas kelas atau classwork itu ada pilihan kita klik buat. Ada tugas. Tugas itu berupa perintah, berupa ada hal isian, ya kan? Berupa ada hal yang dikumpul, ini berupa tugas. Berupa ada hal yang dipelajari, ini tugas. Kemudian ada tugas kuis, berupa pertanyaan kuis ya, layaknya kuis seperti kuis gitu ya. Pilihan ganda, kuis apa lagi, centang, cocokan. Ada juga berupa pertanyaan. Pertanyaan ini sifatnya langsung seperti di kelas gitu ya. Berapakah ini pertanyaan kan. Jadi tugas tadi berupa instruksi untuk memberikan mengumpul apa, mengisi apa, ini tugas. Kuis bentuknya pilihan ganda ya, kayak soal apa gitu ya, mencocokkan dan sebagainya. Pertanyaan, kita memberikan pertanyaan ke kelas ini. Materi ini adalah kita memasukkan materi bahan-bahan belajar mereka. Bisa video, bisa PDF, bisa buku yang BSE, Bapak Ibu bisa kirim di sini dari materi ini. Yang paling ramai itu adalah tugas, kuis, tugas. Ini paling ramai dimanfaatkan kawan-kawan guru. Suka ngasih tugas tapi jarang memeriksa. Biasanya seperti itu. Tapi tidak ada sih di sini ya. Jadi pola yang materi ini adalah memberikan materinya. Ini menggunakan postingan yang terdahulu. Bapak Ibu pernah buat postingan yang sama, bisa diposting ulang. Tugas instruksi yang sama. Nah, dalam memulai kelas, ada baiknya Bapak Ibu susun dulu topiknya. Ini yang pertama dilakukan. Susun dulu topiknya apa saja. Topik ini bisa menyesuaikan buku ya Bapak Ibu ya. Bisa menyesuaikan buku yang pelajaran Bapak Ibu pegang, kita klik topik di sini. Susun dulu topiknya. Satu, misalnya kelas 5 ini tema biasa dulu ya, tema 5 perpindahan panas. Nah, tambahkan, ini topik kita susun. Tema 6-nya apa? Sesuaikan.
Tugas, sorry. Udah tugas ini, langsung susun dulu topiknya. Tema 6. Bisa ekosistem. Ini disusun sesuai dengan buku kita, pelajaran kita. Dan seterusnya ya. Nanti guru agama juga dia bikin topik sendiri sesuai dengan bukunya. Buku PJOK juga bikin topik sendiri. Ini adalah guru kelas. Nah, buat lagi bisa di sini topik daftar hadir. Nah, buat gitu ya. Buat lagi topiknya misal UH, ulangan harian. Wah. Bisa nih. Nah, ini seperti ini ya. Susun dulu topik-topik seperti ini. Kalaupun ini pengennya duluan, ini Pak, saya pengen duluan daftar hadir Pak di atas, tarik ke atas. Nah, daftar hadir memudahkan kali ya. Kemudian tema 5 Pak. Kemudian tema 6. Lanjutkan, susun saja serapi-rapinya. Kita susun topiknya dulu seperti itu, pola kelas yang nyaman dilihat gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Pak Dodi, kayaknya banyak sekali chatnya nih. Oke. Apa untuk Classroom gabungan MAPEL SD, bagaimana cara Pak Guru bisa mengupload tugasnya di kelas yang sama? Oke. Ibu Farida, MAPEL apa Bu? Bu Farida, ada email? Ada email enggak? Ya. Kalau ada email, saya ajak jadi guru 1-2 orang, kita bergabung di satu kelas. Ibu Farida punya email nggak? Bu Farida berperan jadi guru agama, misal di dalam kelas saya itu. Ya, kirim emailnya. Kita lihat sama-sama di sini bagaimana gabungan antar guru itu mengisi kontak. Gitu ya. Ada nggak? Coba ya. Atau Pak Doni mau coba jadi guru PJOK, nyusun topik juga PJOK di dalam kelas. Siapa yang punya email? Saya jadikan guru, mau ngetes. Bisa tidak akses di Classroom? Bisa, ya oke. Kita akan contohkan nanti. Tapi yang pertama adalah pertanyaannya, apakah guru agama dan guru kelas bisa bergabung di dalam sini, membuat topik? Bisa, pasti bisa. Ini mapel-mapel guru kelas ya. Kalau guru PJOK buat juga topiknya dia susun juga di sini bisa juga, sama. Adakah yang mau saya kasihkan contoh ini? Yang mau jadi kelas yasirmadrasah.id. Wow, ini apakah bisa nih beda domain ya? Saya jadikan guru ya, Pak Yasir ya. Ini madrasah hebat punya beliau. Ini saya tambahkan Pak Yasir. Nah, ini dia. Nah, Pak Yasir sudah saya undang jadi guru agama ya di kelas saya ya. Oke, silakan Pak Yasir, diterima undangannya. Siapa lagi? Tuh Ya. ada Ibu Farida, Pak. Ibu Farida, emailnya mana Bu Farida? Kirim. Ini ada di chat, faridah.suri@gmail.com. Farida.suri@gmail.com, boleh ya. Bu Farida bertindak sebagai guru apa Bu? Terserah ya Ibu ya. Kita akan bergabung. Oke, saya undang Bu Farida sebentar. Oke. Ya, silakan diterima undangannya, undangan saya sebagai guru. Siswanya baru 1 nih, Pak Dodi aja nih. Yang lain saya undang pakai link saja ya. Link siswa bergabung, biar banyak sekali bergabung. Biar guru di chat Pak ya, di kolom chat. Ya, oke, sip. Nah, itu dia. Silakan bergabung jadi siswa yang lain. Itu linknya ada di kolom chat, diklik saja. Biar kita merasakan sensasinya gitu ya Bapak ya. Oke. Silakan guru kelas sudah nerima, guru agama, guru Pak Yasir dibuka emailnya ya Pak. Bu Farida buka emailnya, ada undangan saya menjadi guru. Nggak tampil baru katanya. Ini sudah saya baru 2 orang pesertanya Pak. Pesertanya baru 1 Pak Doni nih. Sama Pak Sainal ada juga. Oh, ada Pak Sainal ya? Iya. Undangannya masuk ke email kita Bu, dicek Bu di email Bu. Saya undangan jadi guru Bu, terima Bu undangan. Pak Yasir juga di email ada undangan. Di email Ibu, Bapak.
Link undangan siswa sudah saya posting ya di atas dia. Ini dia. Ini. Udah ada. Saya posting ulang nih link undangan siswa. Tuh. Nah, 2 kali saya posting. Oke. Yang Bu Farida sama Pak Yasir silahkan buka emailnya karena undangan khusus guru. Nah, Bu Farida sudah nerima tuh. Bu Farida sudah jadi guru. Pak Yasir, monggo Pak Yasir. Sekarang Bu Farida masuk ke bagian tugas kelas. Bu Farida berlaku sebagai guru apa terserah. Nah, Bu Farida bikin topik juga. Saya memberikan topik-topik di sini ya. Kalau guru agama biasanya mereka kasih kode seperti ini buat topik. Pasti depan sini pai. Oh, kerukunan apa gitu. Oh, itu pai. Bisa seperti itu. PJOK bisa kan kasih kode dia. Topiknya. Oke, mana nih? Ya silahkan Bu Farida dipersilahkan membuat topik sendiri. Nanti kita membuat materi beda-beda. Oke. Biar merasakan ya, saya undang ini dulu. Baru Pak Dodi ya bergabung ya? Tidak melihat saya siswa lain. Ya silakan Bu Farida diisi di topiknya. Bu Farida mau guru PAI apa guru PJOK silakan. Yang ngarang-ngarang aja loh topiknya dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jago baru di buku ya. Nggak tampil link siswanya katanya. Tampil link siswanya. Maksudnya gimana ya Pak? Oh iya, saya salah posting ini. Sorry guys. Panelis attendance. Wah, sorry Pak Fajri. Nah, itu dia link siswanya. Pantesan. Oke. Ini saya gara-gara saya pilih panelis ya. Ini sudah attendance sudah panelis. Ya, oke. Bahasanya Inggris Pak. Maaf Pak ya. Oke, udah kelihatan. Silakan diklik. Bu Farida masuk ke tugas. Buat topik Bu Farida dulu. Novelnya apa Ibu? Silakan. Novel pai boleh. Ayo Bu Farida, silakan kita bergabung mengelola kelas. Nah, Bu Farida membuat liatin. Nabi Muhammad SAW panutanku topiknya nih. Bu Farida guru agama dia. Nah, Bu Farida nih bikin. Guru satunya belum aktif nih, Pak Yasir. Oke. Oh, Bu Farida sudah membuat. Tidak ada masuk Pak. Nah, yang benar Pak. Ini sudah ada Pak. Kenapa ya? Apa ya Pak ya? Itu sudah diundang nih di emailnya. Di reload Pak emailnya dulu Pak. Nah ini topik Bu Farida. Bu Farida mau ngasih materi silakan klik buat materi. Nah. Topiknya Nabi Muhammad SAW panutanku. Materi itu lu kasih gitu ya. Bisa, boleh. Boleh, gurunya kan banyak nih. Yasir Benua, oke, yang enaknya Pak ya, Yasir Benua aja Pak ya, oke, boleh. Pak Yasir, penasaran juga deh mau jadi guru. Saya tambahkan Pak Yasir Benua jadi guru. Oke. Silakan Pak Yasir terima emailnya, Bu Farida silakan buat topik dan buat tugas dari sini. Oke, sip ya. Kita lihat anggota Bapak Ibu sambil menunggu guru agama kita sama guru olahraga kita membuat topik. Nah, di sini ada perbedaan jelas. Ini jelas Bu Emi, fotonya keren Bu Emi. Ini menggunakan email biasa nih. Kenapa? Tidak ada fitur undang walinya nih. Kan? Nih, punya Bu Ana ada undang wali nih. Kan? Ini juga email biasa tidak ada undang wali. Ibu Intan Permatasari juga tidak ada undang wali karena email biasa. Ya ada undang wali, ada ini berarti akun belajar. Apa sih fungsinya undang wali ini Bapak Ibu semua? Undang wali ini ibunya, ibu anak ini bisa kita undang juga di sini mengetahui apa yang di tugas gurunya dan berapa nilainya. Hanya saja orang tuanya tidak bisa mengisikan berinteraksi di dalam kelas. Tapi dia dapat pemberitahuan. Misal kita klik undang wali, kita masukkan emailnya bapaknya Bu Ana misalnya. Tuh, nah misalnya ini ya, undang walinya, undang, klik undang. Maka Pak Yasir selaku
bapaknya Bu Ana akan tahu tugas anaknya apa dan nilainya berapa hasilnya. Ini menang seperti itu. Biar tidak ada dusta di antara kita ya. Mungkin juga orang tuanya akan memberitahu, nah ada tugas di kelas, sudahkah kamu kerjakan? Karena guru sudah memberikan tugas, ada notifikasi ke email orang tuanya. Ini bisa diingatkan. Jadi lebihnya akun belajar. Saya batal saja ya, karena orang tuanya Bu Ana bukan Pak Yasir ya. Oke. Bebas emailnya, undangan ini apa saja boleh, email apa aja bisa. Kita apa loh. Nah ini dia berbeda ya. Ini pakai Gmail biasa, ini pakai akun belajar. Kan di HP masih banyak yang Gmail biasa. Oke. Silakan kita tunggu ya. Nah, Pak Yasir. Nah ini Pak Yasir guru olahraga dulu ya Pak ceritanya Pak ya. Karena Bu Ana mengambil guru mapel PAI beliau. Nah, ceritanya ya. Oke. Buat topiknya Pak, guru olahraga Pak. Topik dulu Pak. Oke. Topik di sini Pak ya. Kita lihat anggota kelas sudah tidak sabar lagi nih. Kemudian saya akan mengabsen yang sudah bergabung. Oke. Cara membuat absen di Classroom ini mudah sebenarnya Bapak Ibu. Klik buat, pilih pertanyaan nih. Saya akan membuat absen untuk siswa saya. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu ya. Klik buat di bagian tugas kelas atau classwork, klik buat, pilih pertanyaan. Absen, daftar hadir, tanggal berapa nih Pak? Aduh, 17 ya, 17 Juli 2021. Nah, ya. Nah, di bagian pertanyaan ya, question. Saya akan membuat absen. Jawaban singkat saya ganti dengan pilihannya adalah pilihan ganda. Yang absen nih. Daftar isi, klik hadir jika berhadir. Opsi 1 hadir. Opsi 2 sakit ya. Oke, misalnya izin. Boleh. Ini nggak bisa ngikutin pelajaran dia sakit atau izin. Alfa tidak perlu saya kira. Kalau alfa ditulis alfa ini kan nggak ada keterangan kan dia. Kalau dia bisa masuk, bisa hadir sebenarnya udah. Saya alfa nggak ikutin berarti ya. Jadi 3 saja ya pilihannya ya. Ada 3, ada hadir, sakit, izin. 3 macam. Ini kemudian poinnya 100 kalau ngisi absen. Kalau sakit berarti, kalau izin berapa itu terserah ketentuan Bapak Ibu. Kalau hadir 100 jelasnya. Ibu bisa merubah poin sebenarnya di situ ya. Ini 100 saja semua ya, atau tidak dinilai? Tidak dinilai saja. Tidak dinilai. Nanti nilainya urusan belakangan. Bisa juga diatur. Tenggat waktu adalah hari ini juga 17 Juli. Hari ini juga batas due date ya. Waktu opsional 23.59 jam 12 malam nanti. Jadi sampai hari ini kalau tidak ada absen sampai jam 12 malam, jika dia besok baru ngabsen, maka ketahuan dia telah absen. Topiknya apa? Topiknya adalah sudah saya buat tadi, daftar hadir. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian tanyakan. Silahkan di kelas, jangan lupa dibuka di bagian forum. Di bagian forum depan, saya memposting daftar hadir. Ya kan? Setelah Bapak Ibu klik hadir, baru serahkan ya. Coba silakan Bapak Ibu bisa dijawab sambil kita tunggu. Ini Ibu Faridah bisa buat materi Bu dari topik ini? Bebas kalau untuk promo bebas saja. Untuk latihannya bebas saja, mau pakai akun apa saja bebas. Ibu Farida sudah membuat topik, tapi belum membuat materi beliau. Nah, ini dia. Silakan siapa yang sudah menjawabnya. Ada 6 sudah diserahkan dari 14 yang diberikan. Yang lainnya kenapa tidak mengabsen ini? Apa jangan-jangan saya mau naikkan gaji ini yang nggak absen? Oke. Ibu Apip, Pak Budi, Ibu Dewi,
Mohon absennya Bu. Nanti susah dapat tunjangan Bu kalau absennya nggak lengkap. Nah, ini ada 12 sudah diserahkan ya. Ini guru ya, dari guru ngelihat ya. Dari siswa beda. Kita lihat. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Nah, kita lihat ada hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin hari ini. Pak Dodi, ini nampaknya lagi sibuk, belum absen beliau. Enggak, sebentar Pak. Jangan lupa diserahkan ya Bapak Ibu ya. Seperti inilah Bapak Ibu mengabsen tadi ya dari kelas dulu. Wah, ada yang izin. Mana nih? Mati lampu kayaknya nih. Siapa yang izin ini? Oh, Ibu Dewi, izin beliau. Kayaknya beliau lagi persiapan pengantinan keluarga. Oke, tak apa-apa lah. Sudah absen Pak. Sudah absen? Oke. Sudah. 16. Ibu Dewi. Doni Firmansyah. Ibu Dewi izin. Kita udah tahu, nanti kita tahu. Ya. Baik. Izin tuh, Ibu Dewi izin. Nah, Ibu Dewi izin. Kian, Bu Dewi. Lagi masak Pak. Oh, walah. Keren kali Bu Dewi. Oke. Oke, seperti itu ya Bu. Ada 18 orang. Pak Apip juga hadir juga hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada diberikan 18 diberikan nah, jangan lupa diserahkan ya setiap kali melakukan pengisian di Classroom itu tandai sudah selesai atau serahkan. Dua macam itu saja kodenya. Jika ada isian maka tandai sudah selesai. Jika ada sesuatu yang harus dikumpulkan seperti ini maka turn in atau serahkan. Dua pola itu ada di siswa ya Bapak Ibu. Nah, itu ya, kita lihat. Hadir Pak, diserahkan. Wah, mantap Pak. Sudah diserahkan. Kalau batal menyerahkan bisa dibatalkan, serahkan ulang. Oke. Yang lain apakah tidak bisa menyerahkan? Banyak berat sekali serah terimanya ya. Tinggal klik hadir atau sakit atau izin, klik serahkan. Gitu saja sih. Jangan lupa diserahkan gitu ya. Oh, tinggal 10 lagi yang belum diserahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu yang mudah sekali. Ini tidak perlu dinilai ya Bapak Ibu ya. Ini tidak dinilai. Ini saya settingannya tidak dinilai ya Bapak Ibu ya. Settingannya tadi tidak dinilai. Kalau mau dinilai nggak apa-apa, bagus lagi. Karena settingan tugasnya tadi tidak dinilai. Ini siapa lagi ya? Sudah masuk Pak. Oke. Wah, mantap mudah. Mudah kan mudah ya? Nah, sekarang tugas guru akan mengetahui ini absen tanggal 17 Juli ya. Nah, ini sini di guru ya, saya akun guru kan. Saya klik saja di sini. Dari beberapa orang ini, dari beberapa murid kita ada 22 orang menyerahkan. Ya. 10 orang, nah 14 sudah diberikan ya, diserahkan, 14 diberikan. Nah, sisanya 14 orang ini tanpa keterangan nih. Nah, tanpa keterangan. Pak Ahmad, Andresman, Bu Gusti, Pak Waman. Nah, udah cepat ya. Takut saya bilang apa nih masalahnya. Jadi cepat menyerahkan nih kayaknya. Nah, sisanya 14 orang ini berarti dalam kondisi dia alfa. Ya. Tidak hadir. Nah, gitu ya. Pak Ahmad Jayadi, ayo Pak Ahmad Jayadi, absen Pak Ahmad Jayadi. Nanti alfa. Oke. Nah, 27 orang diserahkan. Kita lihat di sini ya. Kita lihat isiannya di sebuah rekap. Kita akan lihat siapa yang tidak mengabsen. Kita lihat di bagian sini Pak. Nih, ada gerigi ya Pak. Nih, ini apa? Setting ya. Nih, ya enggak? Ada logo setting di sini ya. Setting. Salin semua nilai ke spreadsheet. Nah, kita lihat siapa yang menyerahkan, siapa yang tidak, dan siapa saja datanya di tanggal ini. Kita klik, tunggu sebentar. Dia akan masuk menjadi sebuah absen di spreadsheet. Kita lihat. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Kita tunggu. Kalau aja berputar. Nah, ini kita lihat. Ini saja yang menyerahkan orangnya ya. Ini saja yang menyerahkan. Ini kita tidak nilai sih tadi ya. Kalau kita bisa nilai berbeda di angkanya di sini. Ini yang menyerahkan. Nah, biar menarik kita kasih nilai aja lah, biar tahu nilai sekalian.
Nah ini kita ganti, ini saya bisa diganti ya, dinilai saya rubah di depan saya. Coba Saya akan rubah Sebelah. bisa dinilai. dari sebelah. Daftar hadir. Ini pertanyaan dia. Saya edit. Di sini saya ganti dinilai. Ini kan tidak dinilai kan? Ini sudah jadi ya. Nilainya berapa? 100 sudah. Saya poin 100 ya. Itu ya. Saya simpan lagi agar bisa dinilai. Nah, seperti itu biar kita mau lihat. Ini sudah. Nah, ini dia. Oh, Pak Yasir sudah memberikan materi ini. Guru kelas kita sudah memberikan materi ini. Nggak apa-apa. Oke, Pak Yasir sudah memberikan materi. Nah, bagus lah, ini absennya. Nanti Pak Yasir tidak perlu absen lagi, dia ngambil absen ini karena barengan waktunya. Boleh. Nah, kita lihat lagi di sini. Seperti sini. Kita nilai dulu ya, Pak Ahmad Jayadi kasih nilai. Ini sudah ada kode bernilai ya, 100. Karena beliau hadir. 100 yang hadir. Seperti itu ya. Terus kita kasih nilai yang hadir. Yang tidak dinilainya berarti tidak hadir. Biar anak-anak senang karena hadir 100 nilainya. Habis kota orang tua masalahnya ya, jadi kita kasih nilai dulu ya. 100 semua. Capean sampai di sini, kirim dulu yang ada, kembalikan, jangan lupa turn in biar anak-anak tahu nilainya. Kembalikan. Ada berapa orang? Saya kasih komen, semangat belajar. Oh, mancing. Semuanya akan mendapat komen itu setelah absen. Oke, kita hadirkan. Ibu Dewi tadi izin ya. Oh, izin beliau. Karena beliau izin 80. Boleh kan? Oke. Pak Doni hadir. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ya apa, kita nih jago sebenarnya bikin tugas, tapi menilainya malas, itu kebanyakan. Kalau ngirim tugas, wah banyak sekali. Kalau udah menilainya, aduh rasanya lelah sekali gitu ya. Ini kasih nilai ya. Saya kembalikan lagi. Oh, ada. Nggak usah saya komen ini, karena udah keren-keren semua. Begitupun kita teruskan menilai yang lain-lainnya, karena murid saya banyak sekali ini. Ini satu kelas, murid saya cuma 30 di sini. Ini satu kelas sudah berapa puluh. Ada nggak satu lombanya yang sampai 100 di sana? Ini udah saya kembalikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, menilainya. Maka kalau kita alihkan ke spreadsheet sini lagi, kita klik di sini, salin semua nilai ke spreadsheet, maka akan ketahuan yang mana sudah kita nilai. Apabila tidak kita sudah melakukan penilaian sudah selesai, maka di situ akan ketahuan yang hadir dan tak hadir. Nah, ya lihat. Nah, sudah ada tanggal ya Bapak Ibu ya, daftar hadir 17 Juli 2021. Bapak Ibu tambah lagi, besok ada daftar hadir lagi, maka dia akan nambah di sini Bapak Ibu. 18 Juli, 19 Juli, semua ada nambah. Gitu. Kalau ini sudah mantap gitu ya, klik saja file download, jadikan dia Excel. Ya, Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot merekap satu-satu lagi, kita bisa hitung kehadiran ini, cari di sini, selesai. Oke ya, itu adalah membuat daftar hadir dari Classroom. Berapa menit lagi waktu kita? Asik dapat 100 kata Pak Sapiadi. Ya Pak, nanti Bapak nilai sendiri lah Pak, banyak-banyak Pak ya. Saya nggak bisa nilai semuanya ini karena contohnya panjang sekali ya. Kita lihat. Den. Ya. Den, ada yang bertanya dari Bu Tri Aryani. Ya. Masuk kelas ini pakai akun belajar kah? Atau pakai akun biasa bisa? Untuk latihan ini pakai akun belajar bisa, pakai akun Gmail biasa bisa. Ya. Oke. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Cuma pakai akun belajar kan saya contohkan bedanya gitu ya tadi ya. Nih, Pak Ahmad Jayadi pakai Gmail biasa nih. Nih, kok akun belajar nih, salah, nggak muncul tadi ya. Ini akun belajar. Pak Adi pakai akun biasa. Pak Ahmad Silani pakai akun biasa. Bedanya. Jadi bedanya apa Pak? Kalau yang akun belajar ID ada keterangan undang wali. Ya. Kalau yang akun Gmail biasa nggak ada Pak ya? Itu coba ya. Itu salah satu. Kemudian di sini juga di bagian depan di sini, yang akun Gmail biasa dia tidak bisa melihat ada link ini. Oh.
dia harus satu domain, guru SD atau siswa SD. Pakai Gmail biasa nggak tahu ada link meet di sini. Saat orang gurunya memberitahu link meet ada di classroom di bagian header, bagian atas. Ya pakai Gmail biasa dia nggak bisa lihat. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang SMP Bang Pak pakai akun belajar, tapi yang SMP Akun belajar bisa coba nggak? yang SMP bisa nggak di headernya ada link meet. Maksudnya beda organisasi, beda URL ya SD sama SMP. SMP kan guru.smp URL-nya. SD guru.sd gitu ya. Jadi URL sebenarnya itu, walaupun satu tempat akun belajar. Guru SMA juga beda. Hati-hati membuat link di Meet di sini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau sama semuanya nggak apa-apa, semua bisa lihat. Tapi madrasah ini nggak bisa lihat ini ya, beda domain dia. Link Meet di sini. Kecuali semua sama. Harapannya kalau membuat di sini itu semua sama. Maka lebih aman bikin link meet dari luar. Seperti Pak Taufik lakukan. Ini Ibu Farida membuat topik tapi tidak membuat materi. Sekarang tadi kita lihat ada materi dari Pak Yasir membuat materi nih. Pelajari anak. Silakan pelajari. Wah, boleh nih PDF beliau share. Nah, pelajari dulu. Oke. Bagus, Pak. Pak Yasir sudah membuatkan materi. Oke. SDN baru pulang tanah bumbu. Wah, ada dari tanah bumbu rupanya. Mantap sekali. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Alhamdulillah mudah aja. Terima kasih Pak. Sebab tadi mencoba pakai akulah juga bisa. Oke, tak apa-apa. Ini belajar tak bisa bagaimana ya kata sini ya. Ya, baik. Selanjutnya tadi membuat materi sudah dilakukan oleh Pak Yasir. Bagaimana Pak Yasir membuat materi? Saya klik materi, klik buat di tugas kelas. Sebelum belajar, kita pastinya materi dulu. Jangan tiba-tiba langsung soal, langsung tugas ya. Pasti materi dulu anak-anak. Materinya adalah ekosistem ya. PB1. Sesuai buku kan? Komponen ekosistem. Oh. Jadi ya, Assalamualaikum, gitu kan? Anak-anak pelajari dan catat hal-hal penting di materi berikut ini. Oke, Assalamualaikum anak-anak, pelajari dan catat hal-hal penting di materi berikut ini. Hari, ada apa nih? Hari tanggal 18 ya, tanggal, bisa nih, ini sedikit ya, tanggal 21 Juli, ini lebaran sebenarnya ya, nggak apa-apa ya, 25 Juli, kita akan evaluasi lewat soal ulangan harian pada materi. Salam sehat dan semangat belajar. Asal kata-kata yang menarik ya, mempesona, Bapak Ibu bisa ngatur lah. Nah, lalu kita tambahkan nih. Tambahkan apa mau ditambahkan? Nah, ini dia mau YouTube, file, link, atau Google Drive kita punya bahan. Tadi Pak Anu mengirimkan PDF. Saya mau menggunakan YouTube saja, YouTube. Bagi akun belajar yang baru, kalau melakukan pencarian di YouTube sini pasti nggak ada. Biasanya gitu ya. Punya saya langsung bisa mencari langsung. Kenapa? Karena udah sering masuk YouTube email saya ini. Tuh, lihatin, ya nggak? Bisa tuh saya cari. Ini bikinan saya sendiri nih, komponen ekosistem nih. Bikinan saya sendiri nih. Bagi Bapak Ibu yang saat mencari YouTube di sini tidak ada, maka buka YouTube-nya dulu ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu perlu izin dulu ke YouTube, masuk dulu ke YouTube, baru berikan tugas pakai YouTube, baru bisa nyari dari YouTube. Buka dulu YouTube seperti ini. Sudah buka seperti itu, tutup saja, kembali lagi ke kelas dan carilah seperti ini. Jangan lupa di reload ulang dan carilah kalau tidak ada pencarian seperti ini. Klik ini, saya tambahkan.
Itu materinya satu, itu kan. Topiknya adalah perpindahan komponen ekosistem. Tidak ada tenggat waktu karena materi sih. Kelas 5, apakah untuk 5A 5B, mau kelas 5A 5B, banyak sekali, bisa beberapa kelas ngirimnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang bisa mapel IPS kelas 7, 8, 9 ini bisa satu kali kirim. Bisa bergabung. Kalau dia bergabung di kelas IPS kelas 7, IPS kelas 8, kelas 9, seorang guru dia bisa mengirim. Begitupun guru agama nih Pak, guru PJOK. Misal Pak Yasir selaku guru agama, dia tidak ingin memposting 2 kali materinya. Dia bikin satu materi di kelas 5, dia posting untuk berapa kelas? 2 kelas misalnya, kelas apa. Tapi syaratnya dia harus bergabung juga di kelas 4 ya Pak Taufik ya, Pak Yasir ya, bergabung kelas 4, bergabung kelas 3, bergabung kelas 1, misal ya. Bisa langsung 1 kali posting. Seperti ini ya polanya. Kemudian semua siswa. Kalau kita ingin menentukan siswa, misalnya Pak Ahmad Jayadi ini komponen ekosistem nggak paham-paham, jadi beliau aja yang dikirimin, ini lepasin aja centangnya, yang dicentang cuma Pak Ahmad Jayadi untuk pengayaan misal. Atau Bu Ana ini berapa kali ujian ulangan hariannya nggak lulus gitu ya, lalu dapat 50, saya kirim materi ini buat Bu Ana saja untuk dipelajari. Yang lain saya centang, lepas centangnya. Karena ini centangnya semua siswa, maka semua siswa akan menerima materi ini. Saya posting, maka jadilah sebuah materi. Jadilah Bapak Ibu. Oke, sip ya. Silakan dibuka materinya, apakah bisa langsung di-play dari HP-nya? Sedikit menakutin ya. Ayo Bu Farida, bikin materinya dong. Nah, Nabi Muhammad sudah oke nih. Materinya belum ada, topiknya aja pasti. Oke. Mana Bu Farida? Oke, itu ya. Kemudian, apalagi yang belum ya? Ini tugas ya. Bisa juga tugas lain, bisa perhatikan Bapak Ibu, di sini ada pilihan rubrik ya Bapak Ibu ya. Ini, menilai pakai rubrik. Pernah dengar nggak nilai pakai rubrik? Ayo komen dulu, pernah nggak menilai pakai rubrik? Bisa dilakukan. Berapa menit waktu kita Pak Doni lagi? Sekitar 5 menit lagi Pak. Kita close dulu ya Pak Doni. Nanti kita sambung saja panduan saja. Pak. Ada nih. Ya, oke. Untuk tugas hari ini ada nggak Pak? Ya, tugas hari ini simpel saja Bapak Ibu. Hanya absen untuk di kelas ini. Saya perhatikan dulu ya. Nah, bagus report dari Pak Dodi. Saya tunjukkan absennya di sini. Ini absennya di classroom sini ya Bapak Ibu ya. Saya screenshot dulu. Kita share screen. Di kelas utamanya Master Trainer ada absen. Absen ini adalah absen yang mengandung evaluasi. Menguatkan isi materi Bapak Ibu kemarin. Nah, di sini ya, di workshop flow laut ini ya, tidak di kelas A, tidak di kelas B, tidak di kelas C. Karena ini absen hari ini. Di sini ya. Saya membuat absennya di sini dan paling lama mengisinya tanggal 20 Juli. Oke ya. Daftar hadir, isi daftar hadir dan evaluasi saya tugaskan semua siswa. Jangan tidak diisi ya Bapak Ibu ya. Diisi semuanya karena nanti pertanggungjawaban bahwa Bapak Ibu mengikuti pelatihan ya. Tugaskan. Ya tugaskan. Isinya seperti apa gitu ya. Isinya seperti apa? Di kelas utama ya. Ya, anggotanya sudah lengkap di sini kayaknya. Loh. Oh, tidak ada siswa ya di sini. Salah posting saya. Kita tolong Pak Taufik, gimana yang ada siswanya ini? Ini bukan kelas utama, anggotanya tidak ada siswa. Betul aja itu Pak Dan. Betul Pak Dan. Cuman memang belum diundang lagi siswanya. Oh, belum diundang ini lagi. Oke. Baik, nanti di Pak Taufik saya ya di kelas-kelas saja ya berarti ya. Oke. Ini linknya Bapak Ibu, link absennya nanti juga diposting juga di kelas. Bentar saya tunjukkan. Nah, ini Pak Taufik bantu ya diposting di tiap kelas ya. Oke. Oke. Nah, ini cara isinya mengulang yang kemarin saja sih seperti Bapak Ibu, tidak ribet-ribet amat. Absen punya
ABCD yang evaluasi trainer kemarin sudah diisi belum Bapak Ibu? Jangan tidak diisi ya. Kasihan nanti Bapak Ibu ngajukan sertifikat nggak ada namanya. Nah, ini daftar hadir. Isiannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini tugas daftar hadir. Isiannya kurang lebih seperti ini. Agak panjang. Ini GMT level 2 daftar hadirnya. Emailnya sama, email kayak kemarin, email pribadi dulu atau email akun belajar juga bisa diisikan langsung. Nama lengkap tuliskan. Apakah pernah mengikuti master trainer sebelumnya? Sudah pernah apa belum? Kalau belum, ini belum ya. Oke. Kemudian jika Anda sudah memiliki email pribadi, jika Anda memiliki belum belajar ini bisa mengisi form ini. Kalau belum, pilih belum. Ya. Kalau sudah, pilih sudah. Nah, sudah. Nama trainer Anda. Nih, cari nama saya Bapak Ibu ya. Nama saya itu Denny. Banyak sekali ini yang bertang urusan di sini. Nah, nama saya Denny ini, Pak. Nih, Bu. Nah. Denny ini artinya baik, Bapak Ibu ya. Kemudian Ranoptri ini artinya banget. Jadi baik banget gitu ya. Intinya di sini ya. Ya, pilih nama trainernya ini. Ini mengevaluasi Bapak Ibu sudahkah pernah mengikuti dan yang belum mengikuti siapa. Yang belum pernah sebelumnya ikuti. Jadi ketahuan yang mana yang baru, yang mana yang lama dari hasil evaluasi kemarin. Di sini ya namanya ya. Ada banyak Denny di sini, pilih yang tengah ini. Oke. Email belajar ID peserta, masukkan email belajar ID Bapak Ibu. Kalau tidak punya, isi Gmail saja di sini nggak apa-apa. Kalau tidak punya. Domain Oxford Education, ya belajar ID centang. Email pribadi peserta, masukkan lagi kopi aja yang di atas itu nggak apa-apa. TK, SD, jenjangnya apa? Sesuaikan. Negeri, swasta, guru, ya ini gampang. Nama institusi, pilih asal provinsi Anda. Kemarin Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru. Jika Anda berasal sekolah negeri, bagiannya jika Anda berasal di Indonesia. Jika Anda berasal dari sekolah Indonesia di luar negeri, tuliskan nama negara Anda di sini. Lewati bagian ini jika Anda berada di Indonesia. Jangan diisi kalau berada di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Persiapan pelatihan. Seberapa puas Anda dengan materi yang dibahas pelatihan ini? Jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Yang 3-4 saja, jangan 1-2. 1-2 nanti dikira tidak paham Bapak Ibu ya. Dikira tidak diajarin gitu ya. Oke. Yang sedang-sedang saja. Setelah saya mengevaluasi bahwa saya dapat, saya paham sebagian saja Bapak Ibu ya, sebagian besar karena banyak sekali fiturnya. Waktu kita juga terbatas. Jangan juga saya tidak paham maka susah juga tidak lulus nanti. Ya. Oke, ini juga yang saya paham. Ada beberapa materi yang belum saya pahami. Nah, ini boleh saja dicentang seperti ini. Saya paham sebagian, boleh. Hal apa saja yang dari training yang menurut Anda sangat membantu, bermanfaat? Bisa pelayanannya apa? Tapi kan baik kan, pelayanannya baik, terus responnya cepat, cara akses belajarnya mudah, ada YouTube, ada Zoom, ada Meet. Hal apa saja yang dilakukan Pak Silatul untuk dapat membantu saya memahami materi lebih baik ke depannya? Memperbanyak panduan misalnya gitu ya. Memberikan respon cepat saat kami bingung, itu boleh. Hal apa saja yang perlu ditingkatkan untuk dapat memaksimalkan pemahaman saya di sisi berikutnya? Misal, saya akan mencoba di sekolah menerapkan untuk diri sendiri dan ke siswa saya misal, untuk meningkatkan ya. Uji pemahaman sedikit kemarin Bapak Ibu. Perangkat apa saya gampang nih ya, udah dijawab kemana? Hanya bisa Anda bisa mengakses Google proses semuanya bisa. Centang di sini ya. Opsi berbagi sebaiknya digunakan mengizinkan ruang editor sama kayak kemarin. Ini adalah formulir siswa Google Form pastinya. Ya, ini Pak. Saat Anda mengirim formulir siswa, jawaban mereka disimpan formulir. Anda juga menyimpan respon mereka bisa ke spreadsheet, bisa ya. Respon mereka ke spreadsheet ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya apa deh? Saya kasih jawaban duluan nih, bocoran nih, biar enak. Untuk memulai rapat video, kita menggunakan Meet pastinya ya. Bagaimana cara menggunakan siswa Classroom? Pilih yang sesuai. Centang semua bisa di. Menambahkan manual, boleh. Mengundang mereka dengan link, boleh. Menambahkan undangan, boleh. Centang semua, ini gampang-gampang semua. Apa yang Anda tambahkan di Google Sheets, pilih yang sesuai. Hanya dokumen, hanya formulir. Semuanya bisa ya. Sudah dicontohkan Pak Opik. Iya, sudah bergabung atau belum? Centang saja, centang dan kirim. Kita aja dah. Ya, oke. Adakah yang ditanyakan? Minta kode kelasnya. Oke, ini kelasnya nanti Pak Taufik yang posting di kelas absen ini. Jangan lupa
Ini absen yang hari ini yang lab 2. Yang kemarin jangan lupa diselesaikan bagi yang belum. Karena yang kemarin itu berkaitan dengan sertifikat Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan. Yang hari ini adalah absen untuk evaluasi bagaimana Bapak Ibu menguasai materi apa tidak. Oke, silakan Pak Dodi, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Denny Renoptri atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat, mepet ini padat, bisa dipahami, dan menambahkan untuk tugas Bapak Ibu itu ada 2, kemarin dan hari ini. Untuk kemarin silakan disesuaikan dengan trennya masing-masing. Masuk kelas A itu Ibu Komala, kelas B Pak Taufik, kelas C Bu Cici. Jadi jangan sampai salah dalam memasukkan trainernya. Yang kedua, tugas hari ini adalah dari Pak Denny Renoptri tentang evaluasi. Mudah-mudahan batasnya hari ini, malam ini Pak Taufik ya? Untuk Ya, betul, Pak. tugasnya. Pon? Ya, betul. Ya, jadi ulun tunggu peserta yang sudah tercatat dan di grup maupun di classroom agar bisa menyelesaikan tugasnya. Ulun masih punya hutang buat Bapak Ibu, nanti kalau sudah keluar sertifikat akan ulun share laporan deskripsi kegiatannya. Karena kami akan menyesuaikan juga dengan isi di materi sertifikatnya dulu. Siapa tahu ada perbedaan. Gitu. Insya Allah ulun share, tinggal Bapak Ibu nanti diedit-edit aja nama, atau mungkin ada kekurangan bisa ditambahi, disesuaikan lah sesuai dengan selera Bapak Ibu. Mungkin itu dilakukan, ini sudah jam 10 lewat, dilakukan terjadi pemadaman. Jadi ulun persilakan langsung Bapak Ketua PGRI Kecamatan Bula Utara Pak Nur Rasani untuk menutup acara ini. Kita hidupkan sekalian fotonya, kita foto bersama juga nanti sekalian. Nggih. Bisa dibuka Pak anunya Pak, mikrofonnya Pak, masih terkunci. Ya, oke. Kepada Bapak Nur Rasani, waktu dan ruang kami persilahkan. Putus soalnya. Latihan Google Master Trainer. Suaranya masih kecil. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Putus-putus ini Pak. Kada jelas nak. Masih Halo. kecil Pak suaranya Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini putus-putus Pak, ada terdengar sama sekali. Tetap aja. Bagaimana suara ulun? Jelas Pak. Jelas. Jelas Pak. Oke. Nah hari ini mungkin Ketua PGRI Kabupaten pun tidak bisa berhadir karena beliau ada kegiatan juga. Dan untuk Dinas Pendidikan pun ada
kegiatan juga. Nah, jadi bagaimana kita tutup bersama saja kegiatan kita? Ya, gitu Pak. Ya, Bapak Ibu lah, kita mulai aja, langsung aja dari ulun aja untuk keefektifan waktu, karena mungkin beberapa daerah ada yang sudah mati lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati pimpinan PT Arutmin Kota Baru, yang hormati pengurus PGRI Kabupaten Kota Baru sekaligus panitia kegiatan BIMTEK ini, yang ulun hormati peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya juga pada siang ini kita dengan dikarunia kesehatan bisa memasuki sampai hari ketiga kegiatan workshop kita ini, dan kita sudah masuk kepada acara penutupan sesuai jadwal kita. Salam dan salam tidak lupa kita hadirin hadirin Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat hingga yaumil akhir. Pertama-tama dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya kepada para narasumber, kepada Bapak Denny Renopri, terima kasih atas kesempatan, atas berbagi ilmunya kepada kami guru-guru Kabupaten Kota Baru, dan mudah-mudahan pada kesempatan lain waktu kami dapat kembali mengundang Bapak untuk mengisi kegiatan kami berikutnya. Dan insya Allah karena optimis dari para peserta, mungkin kita akan berlanjut untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang IT ini. Pada tim narasumber dari Kabupaten Kota Baru, Google Master Trainer Kota Baru, saya ucapkan juga kepada Bapak Taufik Junaidi, Ibu Cicik Juni Nur Hidayah, Ibu Kamala Hidayatun Naziah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena bisa berpartisipasi, bisa berkontribusi sangat luar biasa pada kegiatan kita 3 hari ini dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan juga ulun harap para Google Master Trainer untuk bisa lebih semangat untuk menuju ke level berikutnya. Mungkin bisa mengikuti Pak Denny untuk terus berpacu untuk meningkatkan levelnya. Kepada PT Arutmin kami ucapkan terima kasih juga seterus-terusnya atas fasilitasi Zoom meeting, webinar yang telah diberikan kepada kami, terutama kepada Pak Yogi. Pak Yogi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ulun belum pernah ketemu dengan Pak Yogi, tapi ulun dalam hal ini mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih yang seterusnya kepada Pak Yogi yang telah membantu kami, mendampingi kami selama 3 hari ini untuk melaksanakan kegiatan workshop ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yogi dari PT Arutmin. Kepada para peserta, kami panitia juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam kegiatan ini ada ketidaknyamanan. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan dapat lebih baik melaksanakan kegiatan ini. Saya lihat selama 3 hari ini antusias peserta luar biasa, walaupun ada penurunan pada hari ketiga ini. Tadi terakhir saya lihat sebelum penutupan acara ada sampai 167 peserta di Zoom kita. Nah ini saya lihat sekarang cuma 156. Dan mungkin sebagian ada yang mengikuti di YouTube. Nah, jadi dalam 3 hari ini artinya 50% peserta lebih masih bertahan pada room kita. Terima kasih kepada panitia, rekan-rekan PGRI Kecamatan Pulau Utara, kepada Google Master Trainer,
atas kerja kerasnya sehingga workshop kita ini terlaksana dengan baik dalam 3 hari ini. Terima kasih kepada semua. Sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini. Akhirul kalam kami. Nah, untuk penutupan, mari kita bersama-sama saja Bapak Ibu lah menutup kegiatan kita ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kita foto bersama dulu, Pak. Yang selanjutnya mungkin boleh serahkan dulu dengan Pak Doni. Mungkin ada yang bisa dibincang-bincang atau ada informasi atau dari Pak Demian Renoptri ada masukan untuk kegiatan kita kali ini. Ya, mohon pendapatnya. Terima kasih. Pak Doni, Pak Taufik, Pak Yahyadin. Nah, jadi kita mungkin nanti bisa lagi berkolaborasi Bapak Ibu. Ya, Pak. Ibu Hidia, Yap. Ibu Kemala, ada hadir. Oke. Nah, jadi mungkin kita nanti bisa lagi berkolaborasi dengan mungkin dengan bantuan perantara dari Pak Yahyadin dengan bisa mengoneksi kita ke BTKP Kalimantan Selatan. Nah, mungkin nanti minta bantuan lagi dengan Pak Denny juga. Mungkin kita dapat menindaklanjuti kegiatan kita kali ini. Artinya supaya berkelanjutan. Pak Topik. Halo, Pak Yahyadin. Pak Yahyadin. Nah, ulun kada mendengar suara ubuhan pian. Suaranya Topik. Ini ada chat masuk dari Pak Yogi Arutmin. Beliau mengatakan bahwa salam kenal untuk semua peserta, panitia dan trainer. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Tetap semangat. Mungkin beliau bisa dimasukkan ke sebagai panelis, Pak. Mungkin ada yang disampaikan dari beliau. Pak Yogi. Ulun telepon tadi, ulun kada mangkat sih. Di kolom chat ada beliau menyampaikan. Ini nah. Oke, tadi saya lihat nama-nama partisipan, ada Pak Yogi Arutmin. Iya. Oke. Boleh Bapak Pak. Oh, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Asani tadi atas Bapak Ibu semua. Saat ini kita sangat membutuhkan peran PGRI. Nah, di sini PGRI juga ada PT Arutmin yang berdiri di Kota Baru. Sungguhnya Kota Baru ini begitu potensial ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat guru-gurunya, semangatnya. Dan hari ini teknologi memang bisa ditawar-tawar lagi Bapak Ibu. Kenyataan seperti semua menggunakan teknologi. Anak-anak pakai teknologi. Kita juga tiap hari buka WA, buka Instagram, Facebook, dan sebagainya. Anak-anak pun begitu. Nah, memang pelatihan online ini jauh akan lebih baik kalau kita kembangkan lagi di offline-nya. Banyak hal yang mudah dengan dengan internet, dengan digital ini, terlebih mengurangi kertas juga ya, bahan-bahan kertas dan sebagainya. Ini perlu diperkuat lagi. Saya masuk kemarin di daerah Maluku Utara. Ternyata di sana dibantu kuat oleh PGRI dan PT Antam, Aneka Tambang di Maluku. Saya masuk ke Halmahera Timur ya, itu daerah Pulau Halmahera. Saya diundang ke sana kemarin. Saya melihat begitu besarnya peran perusahaan, begitu besarnya PGRI. Mengetahui bahwa SDM gurunya masih rata-rata gitu ya, ingin ditingkatkan lagi sehingga mengundang saya yang jauh-jauh dari Kalsel didatangkan ke sana. Betapa pedulinya terhadap guru. Sama pun Kota Baru juga seperti ini Bapak Ibu. Dan perlu dicatat Bapak Ibu ya, tidak semua daerah sepeduli Kota Baru ini terhadap guru-gurunya. Banyak masih daerah-daerah lain yang tidak begitu peduli.
Dan perlu diingat Bapak Ibu semua, ada ucapan Albert Einstein, jika kita hari ini melakukan hal yang sama dengan cara kemarinnya itu yang terus kita ulang-ulang untuk siswa kita, maka saat kita berharap terjadi perubahan, ini adalah suatu ketidakwarasan, kata Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu selalu berinovasi, tunjukkan kreasi kita, karena guru ini agen perubahan. Saya pun yang di dalam sini ya Pak Azani, di Tabalong sini, saya tidak pernah ingin ketinggalan dengan orang-orang di luar sana. Skala nasional pun saya tidak peduli itu siapapun, mungkin pendidikan mereka apa, fasilitas mereka apa yang mereka punya. Yang saya tahu, saya harus belajar mengimbangi apa yang saya kerja biar saya tidak ketinggalan dengan mereka. Itu yang menjadi inspirasi saya, bahwa tak ada sedikit pun fasilitas ataupun kendala di daerah itu hal klasik bagi saya untuk menyatakan itu kesusahan bagi saya. Tapi semangat saya mau belajar itu yang diutamakan saya. Jadi apapun keadaannya, dikala saya di posisi yang enak, posisi jaringan enak, dikala nanti internet banyak sekali di Kota Baru itu sudah menyebar, kita sudah siap dengan kenyataan itu. Jangan sampai kita beralasan karena tidak ada minimnya fasilitas ini itu, kita tidak mau belajar. Itu masalah kita. Saya tidak ada jaringan Pak Denny, tapi kita bisa online saja di Facebook. Tidak mau belajar TIK, begitu. Rasa nyamannya ada. Saat nanti dapat bantuan laptop, dapat bantuan tablet, akhirnya nganggur di dalam lemari sekolah masing-masing karena tidak bisa menggunakannya, Bapak Ibu. Nah, kuncinya saat ini adalah semangat milik kita. Di kitanya dulu siap. Apapun hebatnya fasilitas, kalau SDM-nya tidak mumpuni, percuma, Bapak Ibu. SDM-nya dulu yang kita tingkatkan. Kitanya tunjukkan bahwa kita memang di sini saatnya kita membuat sejarah, Bapak Ibu. Kita peloportik di era tahun-tahun ini, ke depan tidak bakal lagi kembali kita mengajar dengan cara tahun 1945, kita akan berpacu dengan teknologi, selalu dengan teknologi. Terima kasih, saya mohon maaf panitia penyelenggara, Pak Doni, juga ada senior saya Pak Nur Hasani, Pak Yadin, Pak dari Aruk, trainer, ini junior saya hebat dari Kota Baru, ada Bu Cici, ada Bu Komala, ada Pak Topik, ya, seperti sahabat saya sudah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Denny Ranoptri atas tambahan informasinya. Di sini di ruang virtual ini tergabung Pak Yogi. Mungkin barangkali Pak Yogi ada yang mau disampaikan. Ya, silakan Pak Yogi. Salam kenal dari Ulun, Ketua PGRI Kecamatan Pelala Utara. Ya, kepada Pak Yogi, waktu dan ruang kami persilahkan. Ya, terima kasih, Pak. Suaranya jelas, Pak? Cukup Ya, jelas, Pak. Ya, sebelumnya saya dari PT Arutmin Indonesia NPL City mewakili manajemen. Kami sangat berterima kasih sudah diajak untuk berkolaborasi ya Pak ya. Nah, saya dapat salam dari top manajemen kami. Di sini kami berharap ya di sini kita melihat lumayan Pak ya Bapak ketertarikan para guru-guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Di sini Arutmin memang punya komitmen untuk di bidang pendidikan. Diharapkan bahwa kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, tidak berhenti sampai di sini, dan memang bisa diaplikasikan. Karena pendidikan ini kan harus selaras dengan kemajuan teknologi yang seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Denny ya. Ya, mungkin dari saya itu saja, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, sangat-sangat banyak ya. Di sini kemarin sudah sampai 200 orang peserta. Ya, kemungkinan kalau bisa kita kembangkan lagi sampai di atas 200 lah, Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya serahkan kepada hostnya lagi.
Baik, terima kasih pada Pak Yogi yang mewakili dari manajemen Arutmin. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan selama 3 hari ini bisa bermanfaat, utamanya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Kota Baru dan untuk Indonesia pada tentunya. Pak Topik, ada yang ditambahkan tadi? Mungkin ada mau sesi foto bersama, Pak? Ya, gini, kita foto bersama lah. Oke, screenshot halaman. Ibu Komala mungkin bisa diaktifkan videonya. Tunggu Pak, tunggu masih mendekati modem. Oh, iya. Oh, berdekatan sekalinya ya? Satu sekolah beliau. Tadi berjauhan, Oh, sekarang berdekatan. Sudah. Oh ya Pak. Coba Pak. Baik. Gimana, Bu Komala? Sebentar sudah Pak. siap Bu Komala? Mohon kameranya, Bu. Kamera Bu Komala. Connecting, masih connecting. Nggak usah pakai Oh, connecting. parfum, Bu. Nggak usah, Bu. Nggak usah pakai parfum, Bu. Oke, sip. Senyumlah. Bulan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi lah. Belum Bentar. Tunggu. Ya, jangan lupa masker. 1, 2, 3. Oke, sip. Ada berasa, Pak. Terima kasih. Oke, ulun ucapkan sekali lagi, ulun ucapkan terima kasih buat Pak Nuarsani selaku pengurus Ketua PGRI Kecamatan Bulu Utara, kepada Pak Buniani, Ketua PGRI Kabupaten Kota Baru, Pak Slamet Riyadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru, Pak Yogi selaku Wakil dari Arutmin, terkhusus Pak Denny Ranoptri. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu bukan secara virtual, tapi secara tatap muka langsung, supaya bisa merasakan siring laut, Pak. Harus ke Kota Baru Pak Denny ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita tambah hari Pak kalau ke Kota Baru. Tapi saya salut nih dengan PT Arutmin, dunia usaha, dunia industri membantu di pendidikan di Kota Baru ini. Saya belum pernah nemukan di Kalimantan Selatan yang lain nih kegiatan. Saya sering keliling-keliling Pak. Di Kota Baru luar biasa Arutmin untuk Kota Baru ini, kita kasih apresiasi full nih Bapak Ibu semua, luar biasa nih. Terima kasih buat Pak Taufik Junaidi, Ibu Cici Nurdaya, Bu Komala Hidayatun Najia, dan Pak M. Yahyadin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 3 hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk peserta jangan lupa tugasnya ada 2, yang kemarin disesuaikan dengan trennya masing-masing, dan untuk hari ini trennya Pak Denny ya, jangan sampai salah yang untuk hari ini. Jadi ada kelas baru, kelas utama, jadi situlah tugas untuk hari ini. Nah, bagi yang belum memahami bisa di chat nanti di kolom grup, di grup. Oke, mungkin itu. Ada lagi Pak Sani? Ya, saya kira cukup. Terima kasih untuk semua. Semoga nanti kita bisa kembali bisa berkumpul, berkolaborasi untuk kegiatan selanjutnya. Jadi hari ini tadi sebelum mati lampu suaranya pecah-pecah. Ini sudah mati lampu ini di tempat kami. Ternyata kami sudah jam 9 Pak. Oh, jam 9 duluan lah. Ini baru aja mati tadi waktu saya. Waktu tadi suara Bu Hanpin kadang-kadang sama sekali pecah-pecah. Ini sudah mati lampu, tapi jernih suaranya. Berarti bagus mati lampu, cuma laptop sudah KO juga. Drop anunya. Nah, jadi rupanya alhamdulillah bagus nih Telkomsel. Kalau yang hari kemarin kan Indihome harus gangguan, Telkomsel juga gangguan. Ini mungkin Telkomsel alhamdulillah lancar masih. Ya, kira-kira itu aja Bapak Ibu. Ulun sekali lagi mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya atas kerja kerasnya kita bisa menyelesaikan kegiatan kita ini dengan baik, dan mudah-mudahan
selanjutnya kita bisa kembali berkolaborasi. Nah, terutama dengan Pak Denny ini, nanti bisa kita bincang-bincang lagi untuk merancang sebuah kegiatan. Dan dengan Pak Yahyadin mungkin bisa masukannya mengkoneksi kami dengan BETKP dan para Google Master Trainer Kota Baru. Ulun harap lanjutkan semangat untuk menuju ke level berikutnya. Nah, untuk Pak Doni ini lumayan juga kegiatannya kan. Apa Pak Doni, pembatik, macam-macam lah. Nah, kemarin hasil rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru, ternyata sekarang akan dirubah sistem kementerian, katanya akan mengubah beberapa peraturan seperti pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pengawas. Kalau dulu kan itu harus melalui tes, melalui pelatihan untuk pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Nah, sekarang sisa-sisanya mungkin diselesaikan dulu oleh kementerian. Selanjutnya akan ada perubahan Kepmen. Ini yang akan mengatur bahwa calon-calon kepala sekolah atau pengawas itu berasal dari guru penggerak. Nah, jadi apabila guru tersebut lulus sebagai guru penggerak, nah jadi itu direkomendasikan sebagai calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah. Jadi ada perubahan dalam perekrutan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, jadi untuk di Kota Baru mungkin tahun ini ada terakhir penguatan kepala sekolah. Karena banyaknya, sangat kurang lah kepala sekolah di Kota Baru ini. Banyak yang merangkap. Nah, jadi sangat kekurangan. Dan mungkin tahun ini terakhir kata Bapak Kepala Dinas kemarin untuk penguatan kepala sekolah. Dan selanjutnya akan ada Kepmen baru yang menetapkan bahwa guru penggeraklah yang akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, mungkin itu bisa menjadi Bapak Ibu partisipan, peserta atau panitia bisa mungkin sebagai informasi yang disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Dan satu lagi pesan Bapak Kepala Dinas kemarin untuk P3K ini masih ada hal yang perlu dibicarakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi mohon kesabarannya. Jadi Dinas Pendidikan pun berjuang ini mengoptimalkan agar terlaksana pengangkatan P3K untuk Kabupaten Kota Baru. Jadi harap bersabar dulu. Jangan informasi beliau jangan sampai ada gejolak seperti gerakan-gerakan demo dan sebagainya. Kita sikapi aja dengan cara-cara yang lebih santun, ya Pak, lebih santai lah kan, tapi menimbulkan efek yang lebih baik. Nah, misalnya dengan mengirimkan atau bertemu dengan DPR, bertemu dengan harus secara perwakilan atau secara surat resmi. Nah, supaya perjuangan kita untuk dapat mewujudkan P3K Kabupaten Kota Baru dapat terlaksana tanpa ada embel-embel yang mungkin tidak enak di hati. Nah, seperti itu mungkin yang saya pahami ketika rapat hari kemarin dengan Kepala Dinas, Kabid SD, dan Kasih Kurikulum SD yang dihadiri oleh dari SMP dan SD. Demikian kira-kira Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ulun kembali keserahkan kepada rekan-rekan untuk partisipan yang mau meninggalkan ruang Zoom, kami persilahkan. Untuk selanjutnya, tugas dan sebagainya bisa kita kondisikan atau kita bahas di grup PA. Jadi dimohon jangan keluar dulu pada grup PA. Dan mungkin akan ada hal-hal berlanjut yang bermanfaat yang bisa kita gunakan di grup PA tersebut. Demikian Bapak Ibu, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih buat Pak Nur Hassani. Ulun atas nama moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, perhargaan yang tinggi-tingginya buat seluruh yang terlibat dalam kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk tutup, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parak jam 11 lah, belum mati lampu juga. Nyamannya
Sama belum Pak, ada. di ada kami Pak Sani sedang anu kah? Di Lampu Selokayang mati lampu, Pak. Selokayang Nah, mati di- lampu setengah jam sudah. di PAL 1 di Irama nah masih alhamdulillah masih Mati nyala. lah. Oh, berarti kada-kada semua aliran lah. Pak Yayaden di mana posisi, di rumah atau di sekolahan? Di rumah, masih hidup, masih nyala. Oh, berarti kemungkinan dalam kota nih masih nyala nih. Yang jalur jalan besar kan masih nyala. Iya, Pak iya. Taufik di di Gahayu kayak Pak Taufik nyala ke Pak Taufik lah. Masih menyala. Ini. Di Pak Denny nyala kalau Pak, masih Pak Denny. Coba menyala terus di sana. Oh, di sini juga rancak mati lampu coba, sama aja kita deh. Kalau ada mati lampu, katakan buahnya. Kalau ada mati lampu di sini, karena aku udah biasa. Jadi aneh kalau ada mati lampu Pak lah. Ada mati lampu hari ini aja. Tapi kada banjir lagi kalau Pak Dene. Halo Pak Dene. Ada banjir Pak. Sementara Alhamdulillah. Di Kota Bandung musim hujan ini Pak. hujan Di Pak. Kota musim hujan terus nih. Hari kemarin 2 hari full hujan. Rumah umum ini paling pertama banjir Pak. Kalau biasa masuknya sampai ini nah. Tinggal sungai Pak sini. Sungai Sungai Nawin lah Pak. Ini Sungai Harwai Tabalong kanan. Harwai. Pak Denny di kabupatennya atau di kecamatan Pak? Pak Denny? Di kecamatan Pak. Ada orang Pulau Laut Utara ini kan di kontennya kan. Tak keluar bahasa asli Pak Deni nah. Ya. Yang di luar ini si ulun bisa campur-campur bahasa Banjar kalau. Jadi kalau di luar paksa ba tamu-tamu. Kalau di Jakarta ya kalau bahasa Jawa juga. Kalau di Jakarta dikira orang Jawa, ulun bahasa Indonesia. Karena nyaman di Riau, nyaman juga di Riau. Di Riau ada orang Banjar, dia banyak orang di Riau. Banyak orang Banjar lah di Riau. Ya. Orang Berabai apalah, banyak di Riau. Ya. Orang Berabai. Ke Kota Baru belum pernah lah Pak Deni. Ada sebuah transit aja Pak, pas ke di Makassar tuh, transit di bandara itu kan pesawat berjejak kemana-mana apa nggak? Mas buka kayaknya pesawatnya yang berjajak. Lain Bang. Rodanya yang berjajak roda. Sampai di bandara Kota Baru mulai atas itu 2 kali lo transit parah. Di Kota Baru tuh, udah tahu. Transit parah. Ngelihat atasnya aja berarti lubang-lubangnya banyak. Ya. Lubang tambang. Di tanah bumbu, ulun lawas diam di tanah bumbu tuh di Satui itu di. Oh di Satui pernah lah. Tahun berapa Pak Deni? Karena ada keluarga ulun banyak di Satui itu di Perak. Desa. Oh Satuinya lah berarti di pasarnya. Pasar Sinar Bulan kawan-kawan itu. Jadi ulun sampai di Batu Licin penyeberangannya situ kan sudah penyeberang kan mulai ulun lagi. Sejam Pak Deni dari Tanah Bumbu kan. Ada sampai Bang kalau sejam 45 menit tergantung angin dan gelombang. Kalau tergantung ferinya. Nyebrang. Nanti sekali-sekali mungkin bila situasi sudah aman, ini kan masih kemungkinan PPKM ini. Pulau Laut Utara ini zona oranye. Ada 2 daerah zona oranye, Pelumpang Hilir zona merah, lainnya hijau. Cuma tatap muka tetap lanjut saja dengan protokol kesehatan. Insya Allah kata Kepala Dinas kemarin semua berjalan lancar apabila melaksanakan protokoler. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona. Amin. Ini ulun ancak berkeliling kalau Pak. Ulun mau memantau aja Pak Deni ya, Epian tuh ada di mana Rajian. 2 kali bahkan ada kalau di Jawa di Surabaya kan kena ulun isi materi di daerah Banyuwangi itu pas rapid. Ada penyakit itu kan penyakit gelontang siksa batin itu diisolasi gitu Pak. Itu yang sehingga terakhir ke Jakarta semalam
kena juga isolasi juga. Nah, ya udah lah. Jadi resiko benar bila perjalanan lah. Lagi, Bang. Waktu awak puyuh, suhu badan panas, bahaya Nah, ya. diisolasi orang. Karena kawasan Semaan sedikit Pak dengan COVID. Nah, ini makasih banyak Pak Sani diundang di PGRI Kota Baru semoga ke depan. Nggih. Kami yang terima kasih benar juga. Artinya kehadiran Pian ini Pak termasuk support kan. Karena terutama beban operator pasti kenal Pian. Beban blogger kan kenal kan. Artinya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih giat lah kan untuk meningkatkan kompetensi di bidang IT. Terus terang kan kayaknya masalah IT ini juga berpengaruh pada segala bidang lah kan. Bila alatnya ada juga. Ya. Kebanyakan kita ini bermasalah alatnya cuman gitu. Karena kayak laptop ulun nih ada kawa andak apa ngarannya tulisan-tulisan kayak dilajari Pak Taufik semalam sudah diolahkan Pak Taufik. Tapi laptopnya kadang mampu. Aduh. Okay. Ya Pak Deni, terima kasih. Silahkan aja dulu kalau mau beraktivitas. Pak Taufik, Pak Doni, Pak Yahya, Ibu-ibu, Google Mister. Amit, terima kasih banyak. Oke, Pak Yahya, makasih. Oke, balas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua. Ulun izin Pak, makasih semuanya. Sama nah. Oke, Pak Doni. Oke. Pak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.